Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Rori, dan pada saat ini saya ingin membahas materi tema mengenai COVID-19. Menjelang kedatangannya yang kedua kali, banyak hal yang akan terjadi. Salah satunya ialah penyakit sampar akan terjadi seperti yang ada di dalam Lukas 21 ayat 11. Seperti yang terjadi juga pada saat ini ialah pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, yang membuat dunia ketakutan. Dalam kitab Daniel juga dituliskan bahwa di dalam Daniel 12 ayat 4, pengetahuan akan bertambah apakah di bidang teknologis maupun di bidang iptek, karena kecepatan dalam iptek sangatlah terasa. Dari komputer yang sebesar satu gedung menjadi segenggam yang dibawa-bawa oleh hampir semua orang, ialah handphone. Itu semua terjadi karena telah dituliskan sedemikian. Di dalam setiap perbedaan yang ada sekarang ini, pentingnya kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Adanya kerukunan di dalam setiap perbedaan, karena Alkitab menuliskan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Terlebih di dalam Galatia juga mengatakan bahwa saudara-saudara kita seiman, meskipun berbeda dalam hal teologis, tetapi satu tubuh dalam Yesus Kristus. Sebagai seorang Kristen yang sejati, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada semua manusia. Sejak pada saat waktu di Taman Eden, tugas pertama ialah untuk menggunakan alam dan berkuasa atas alam, termasuk segala ciptaan Tuhan yang bisa kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26. Tugas kedua ialah memelihara alam, karena kita semua dipercayakan oleh Tuhan yang empunya semuanya. Daud menulis dalam Mazmur 24 ayat 1 dan 2, "Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Ialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai." Karena itu manusia adalah manajer dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan kata lain, adalah penata layanan. Persahabatan harus dijaga, karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan satu sama lain. Karena itu ada 4 ciri persahabatan yang baik. Pertama, persahabatan yang tidak mementingkan diri sendiri. Kedua, persahabatan sejati yang bersifat teguh. Yang ketiga, persahabatan yang rela berkorban. Dan yang keempat terakhir adalah persahabatan yang bersifat menyucikan. Dengan itu juga ada 6 prinsip pergaulan. Pertama, kemuliaan bagi Allah. Yang kedua, demi kebaikan manusia. Ketiga, kebaikan bagi diri sendiri. Keempat, saling mempercayai. Kelima, saling menghargai. Keenam, saling mengasihi. Ada tahap yang harus dilewati pemuda-pemudi. Pertama, sifatnya terbatas. Kedua, persahabatan yang lebih istimewa. Ketiga, pacaran. Keempat, tunangan. Dan yang terakhir, pernikahan. Terpenting sekarang ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kita contohi Henokh dalam Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dengan situasi kondisi yang ada pada saat ini, meskipun ada yang beribadah di rumah, kita harus lebih setia kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, karena dalam Yesus Kristus ada jaminan hidup yang kekal. Amin. Sekian itu saja pembahasan materi dari topik 5 sampai topik 8 mengenai tema COVID-19. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati kita semua.